Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlak dan perjuangannya, hingga kita mendapatkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya pagi ini akan bercakap tentang konsep pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari dalam Islam menurut Al-Quranul Karim. Allah telah menjadikan dalam sistem kehidupan alam semesta adanya pergantian hari, jam, tahun dan bulan. Ini sudah memang ketentuan Tuhan. Dalam surah At-Taubah 36, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyarata syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah, adalah 12 bulan. Fi kitabillah, telah tertulis dalam kitab Allah. Berarti sistem yang tak berubah. Akan sampai kiamat tetap ada pergantian tahun yang 1 tahun 12 bulan. Ini telah tetap ada dalam sistem kehidupan alam semesta. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak hari penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, sebelum ada manusia, dijadikan alam, dijadikan langit, dijadikan bumi, sudah terdapatlah ada 12 bulan. Sampai tak ada langit, tak ada bumi. Ini sistem kauniyah atau sunnatullah kauniyah. Orang kafir kata universal law. Kita tak kata universal law, Allah punya law. Allah yang tetapkan, Allah yang jadikan. Ini poin utama. Memang sudah itulah hidup kita. Kita masuk dalam alam Allah, yang kita berada di antara bumi dan langit. Kita terkena sistem ini. Sistem adanya pergantian masa selama 1 tahun 12 bulan. Tak kisah bulan Hijriah atau bulan Masehi, tak kisah bulan Cina atau bulan India. Ini sunnatullah. Soal Masehi atau Hijriah kan bagaimana menghitung sebetulnya. Kalau dihitung pakai umur bulan Hijriah, ke umur matahari Masehi. Itu konsepnya. Untuk apa jadikan macam itu? Ya, maka bilang dua-dua betul. Maksudnya Hijriah juga betul 365 hari, atau Hijriah juga betul kurang 11 hari, karena 1 tahun antara Hijriah dan Syamsiah itu hanya 11 hari beda dia. Dua-dua tahun Allah.
Tak ada tahun Kristen, tahun Islam tak ada sebetulnya. Yang ada dua-dua tahun Allah. Yang satu pakai hitungan matahari, yang satu pakai hitungan bulan. Dua-dua tahun Allah. Tahun tak punya agama. Tahun tak ada agama dia sebetulnya. Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak ada agama? Karena dua-dua diakui oleh Al-Quran. Dalam surah Kahfi ayat 25. Al-Kahfi ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Orang Ashabul Kahfi itu berada dalam gua, dalam fi kahfihim berapa lama? Salasumi'atin sinin, 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9. Berarti berapa tahun? Boleh 300, boleh 309 tahun. Ini Quran dua-dua ada. Salasumi'ati sinin wasdadu tis'a. Yang mana 300 tahun, yang mana 309 tahun. 300 tahun dia pakai perhitungan Hijriah. 300 tahun itu perhitungannya adalah Hijriah. Tahun Islam. Kita kata tahun Islam. 309 tahun perhitungannya Masehi atau Syamsiah. Sebetulnya yang satu Qamariyah yang betul, yang satu perhitungan Qamariyah, yang satu perhitungannya adalah Syamsiah. Itu dalam bahasa Arab. 300 tahun Qamari atau hitungan bulan, 309 tahun Syamsiah, hitungan matahari. Kita saja yang kita namakan sekarang ada tahun Masehi, ada tahun Hijrah. Kita, karena berkaitan kita hitung hijrah dari awal perhitungan adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Masehi perhitungan daripada awalnya adalah kelahiran Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Tengok. Hanya awal perhitungannya yang kita jadikan dia Masehi atau Hijriah. Sedangkan perhitungan dua-duanya adalah Syamsiah dan Qamariyah. Dua-dua adalah tahun Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua milik Allah. Supaya kita jangan jadi kadang-kadang ini tahun baru Islam tak Islam. Boleh tak kita raikan tak raikan. Engkau tak raikan tahun apapun silahkan. Karena itu bukan masalah nama agama tahun itu, tapi engkau mensyukuri nikmat hari dan tahun. Itu konsep syukur, bukan konsep meraihkan kesenang-senang, bedakan. Syukur Islam itu adalah mensyukuri nikmat. Maka sebenarnya ada orang, Ustaz, apa tak boleh tak kita buat hari jadi, ulang tahun hari jadi, boleh tak? Jangankan hari jadi saja, bulan jadi pun kita boleh buat. Nabi Muhammad puasa hari Isnin. Dia kata kenapa? Yauma wulidtu. Kan hari ini hari aku lahir. Berarti Nabi Muhammad ulang tahun atau ulang pekan. Setiap Isnin dia puasa karena yauma wulidtu. Sebagai kesyukuran nikmat. Tengok. Oh itu kan barat Ustaz. Yang kata barat itu siapa? Saya kata. Yang mengatakan hari tahun baru, tahun ulang tahun itu barat siapa kata? Tolong baca sejarah. Barat tak ada budaya sejak zaman dulu. Orang barat tak ada peradaban zaman dahulu. Dan kegelapan. Sebaik Islam masuk ke Eropah, Andalusia, 8 abad berjaya. Belajarlah orang Yahudi dan Romawi semua ke Andalusia.
Maka budaya masyarakat Islam lah mereka tengok. Budaya masyarakat Islam mereka tengok. Islam ada hari bersyukur. Mereka ambillah hari itu menjadi hari mereka. Jadi sebetulnya Barat tak ada budaya. Yang barbarian itu Barat. Zaman-zaman Romawi macam mana barbariannya masyarakat Romawi zaman dulu. Baru mereka tengok Islam. Islam ada dengan indah, dengan masyarakat, dengan bersyukuran, dengan segala macam nikmat. Itu mereka ambil menjadi budaya mereka. Maka kenapa kita tengok dalam konsep Islam dan Barat, hampir semua istilah sains itu bahasa Arab. Rais, ruzun, syai, ti, kafe, kahwah, bahasa Arab semua. Kabel, hablun. Budaya hanya bahasa Arab yang ada budaya. Sistem masyarakat itu sains dan peradaban masuk Andalusia atau masuk perang salib. Perang salib itu orang-orang Barat melihat keagungan budaya Islam di Palestina. Contoh misalnya adanya demokrasi di Barat itu gara-gara Islam. Tanpa Islam tak ada demokrasi di Barat. King John kedua waktu dia menjadi prajurit perang salib, King John kedua, prajurit perang salib, waktu dia balik ke London dan bagi semua orang-orang prajurit perang salib menjadi member of parliament. Ya. Mereka tengok bagaimana budaya demokrasi musyawarah dalam Islam. Maka akhirnya dia buatlah Magna Carta sebagai poin utama demokrasi dunia Barat. Sebetulnya Barat tak ada budaya sama sekali. Kalau bukan kerana Islamlah mereka akhirnya bangkit. Hanya lemahnya dia mengambil budaya kita tapi tak mengambil agama kita. Kita hari ini mengambil agama kita tanpa melihat kepada budaya kita zaman dulu. Ini beda dia. Kerja keras. Abad ke-10 pada waktu Andalusia sudah ada 3.000 tandas wakaf. Ingat ya. Tandas wakaf 3.000 di Andalusia. Barat kalau hendak buang hajat ke belakang rumah macam orang kampung kita zaman dulu. Kalau budaya dia. Itu abad 10 ya. Kalau mereka nak buang hajat ke belakang rumah masuk hutan, di bawah pokok, itu Barat abad 10. Di Andalusia 3.000 tandas wakaf. Bayangkan. Kerana ada tak tandas wakaf di negeri Islam? Saya tanya sekarang kita, mana baik Ustaz? Wakaf sajadah, wakaf tandas. Kira-kira banyak pahala mana? Wakaf sajadah untuk imam atau wakaf tandas, mana banyak pahala? Wakaf sajadah untuk imam dipakai 5 kali sehari sembahyang aja. Wakaf tandas dipakai 24 jam. Mana banyak pahala? Mana banyak pemakaian? Tengok. Tandas. Maka kenapa Andalusia punya wakaf tandas? Wakaf tandas, wakaf hospital, wakaf rumah madrasah, jangan tanya kalau madrasah, wakaf kepada pemandian umum, hamam pemandian umum, wakaf banyak. Itu pahala semua. Itu budaya Islam. Diambil oleh Barat. Kerjanya jangan tanya, budaya kerja. Kerja sungguh-sungguh berprestasi, budaya Islam. Diambil Barat. Disiplin waktu, budaya Islam, diambil Barat. Manajemen, pemerintahan, budaya Islam, diambil Barat. Umar bin Khattab menjadikan sistem pemerintahan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ada hakim, ada raja, ada majlis syura. Itu Umar bin Khattab buat. Dia ambil oleh Montesquieu. Jadi trias politika. Budaya Islam. Jadi ini sangat banyak budaya Barat yang sebut tak bukan Barat punya. Hanya mereka mengambil dan mereka akui mereka punya dan suruh kita ikut dia.
Tapi waktu kita ikut dia, bukan ikut budaya, ikut falsafah hidupnya, lebih rusak lagi. Kapitalismenya, sosialismenya masuk, itu jadi susah. Okey, maka kembali pada awal, konsep duduk adalah milik Allah. Tahun tadi. Kemudian bagaimana kita memakai tahun? Bagaimana kita mempergunakan tahun itu bagaimana? Banyaknya konsepnya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ali Imran 140. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demi hari demi hari. Ayyam banyak demi yaumun, hari demi hari. Nudawiluha, kami gilirkan, kami putarkan bainan nas, antara manusia. Untuk apa? Lina'lam, untuk lina'lam Allahu alladziina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Ini yang berat. Allah gilirkan hari demi hari untuk melihat siapakah yang beriman kepada Allah. Hari itu untuk Allah tengok kita, tes, checklist, apa dia buat. Beriman tak beriman atau kafir. Lina'lama, untuk kami mengetahui siapa yang beriman kepada Allah daripada kamu semua. Jadi rupanya pergantian hari itu untuk muhasabah. Kita beriman tak beriman? Kita beriman atau kafir? Kita beriman atau munafik? Setiap hari. Bukan hanya beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Iman satu, iman dan kafir. Dah? Antara yang beriman, siapakah di antara kamu yang jadi syuhada? Ini pemahaman syuhada. Syuhada jamak dari syahid. Selama ini kita hanya memahami syahid hanya kematian syahid. Syuhada perang. Dalam ayat ini, syuhada bukan untuk perang. Siapakah di antara orang beriman yang dapat membuktikan amal perbuatannya terbaik? Syuhada. Membuktikan dirinya mengamalkan perbuatan dalam hari demi hari, hari terbaik. Bukan mudah. Karena itu yang kita baca tiap hari dalam surah Al-Mulk. Allah jadikan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji engkau amal apa yang terbaik engkau buat hari ini. Maka kenapa Al-Mulk dibaca tiap malam? Soalan saya, kenapa Al-Mulk dibaca tiap malam? Kenapa Waqiah dibaca tiap petang? Dalam hari kan hanya dua. Waqiah tiap petang, asar ke maghrib. Al-Mulk tiap malam sebelum tidur. Soalan saya, kenapa dibaca Al-Waqiah di petang hari dan kenapa dibaca Al-Mulk di malam hari? Dan kenapa dibaca Al-Kahfi pun 1 minggu sekali, hari Jumat? Waqiah dibaca itu adalah untuk mengetahui engkau dalam ranking mana hari ini. Di mana peringkat kita hari ini? Kita pagi bekerja, sejak habis subuh ni kerja sampai asar. Ini kan masa Islam dalam konsep harian. Lepas asar baca Waqiah. Kenapa? Waqiah hanya 3 poin. Manusia dalam beramal hanya 3 poin. 1, as-sabiqun as-sabiqun. Kedua, ashabul yamin. Ketiga, ashabul shimal. Itu aja cerita, tak ada lain. As-sabiqun as-sabiqun, orang berlomba pada orang-orang yang berlomba. Maksudnya orang yang melakukan hal terbaik. As-sabiqun as-sabiqun, melombai orang lain, mendahului orang lain. Engkau kerja lebih hebat engkau daripada orang lain. Engkau memimpin lebih hebat engkau daripada orang lain. As-sabiqun as-sabiqun. Dah, itu 1 poin.
Atau ashabul yamin, orang biasa-biasa tapi baik. Karena untuk kerjanya dua, biasa atau lebih baik antara lain. Hari ini engkau pagi sampai petang, engkau di office, tadi masuk as-sabiqun atau ashabul yamin. Engkau di rumah engkau jadi ayah yang as-sabiqun atau ashabul yamin. Engkau jadi ibu rumah tangga yang as-sabiqun atau ashabul yamin. Engkau jadi penuntut di sekolah engkau jadi as-sabiqun atau ashabul yamin. Soalan itu aja. Kalau engkau orang beriman, atau engkau ashabus simal, kalau engkau orang kafir, atau engkau buat maksiat, atau engkau buat dosa. 3 poin. Checklist kegiatan harian. Saya petang ni masuk, oh punya hari ni tak banyak kerja saya. Ashabul yamin lah dapat. Oh rupanya saya ni banyak tipu orang, banyak khianat orang, masuk ashabus simal lah saya. Saya hari ini alhamdulillah dapatlah subuh berjamaah. Di saf pertama, as-sabiqun lah saya. Tengok. Engkau masuk mana? Daripada pagi sampai petang. Ini konsepnya. Seharusnya engkau masuk as-sabiqun. Maka engkau muhasabah, kenapa aku jadi yang kedua? Kenapa tak ada yang first, yang as-sabiqun? Kenapa jadi ashabul yamin? Kenapa ashabul simal? Itu muhasabah, maka dibaca lagi tengah sebelum tidur. Ya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kau hidup tau mati untuk aku uji siapakah paling baik amalnya. Berarti saya berazam besok harus lebih baik lagi. Saya berazam besok lebih banyak lagi bekerja. Saya berazam besok tak buat maksiat lagi. Tengok. Itu dah azam sebelum tidur. Udah azam sebelum tidur. Waktu kau hendak malam tidur, kadang kau hendak lebih baik lagi, minta sama Allah petunjuk, minta sama Allah kekuatan. Maka fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah engkau di tengah malam. Karena Allah akan mengangkat engkau dengan kedudukan yang terpuji. Jadi waktu engkau azam tadi sebelum tidur, hanya manusia terbaik, engkau minta petunjuk Allah tengah malam. Supaya tidak mengulangi kesalahan tadi semalam. Supaya tahu lebih banyak lagi pedoman hidup, minta. Fatahajjat bina fidatan lak. Itulah fungsi tahajud. Fungsi tahajud adalah untuk sebetulnya meningkatkan kualiti diri menghadapi esok hari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi tahajud. Waratil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Dan kau baca Quran. Kenapa? Sanulqi 'alaika qaulan saqila. Karena Allah akan berikan kepada engkau kalimat-kalimat yang penting. Tengok. Tahajud kita jumpa Allah, kita minta Allah beri kita inspirasi, minta petunjuk, minta idea untuk besok kerja lebih baik lagi. Yaitu kaulan sakila. Indah tak hari itu. Dimulai dengan subuh, masuk ke asar, tengah-tengah ada zuhur. Zuhur itu hanya untuk supaya kau jangan tergoda. Kalau kau lagi kerja ni mungkin ada klien macam-macam, ada kesempatan rasuah ni kan tergoda ni. Zuhur. Ingat Tuhan, jangan sampai. Kadang-kadang macam-macam ni. Di office tu macam-macam terjadi siang hari tu. Jumpa Allah, jangan lupa. Selesai kerja syukur sama Allah asar. Kemudian buat placement test di mana kita hari ini. Tengah malam buat muluk, baca al-muluk untuk tahu mana lebih baik akan datang. Tahajud tengah malam. Siklus kehidupan harian. Itu bayangkan. Sehingga semua amal kita harian, jam demi jam, menit demi menit, apa yang terjadi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 3. Siapa orang bahagia? Karena kita cari apa? Hidup ini cari apa sebetulnya? Hidup cari bahagia. Siapapun hidup pasti cari bahagia. Pasti.
Cara lain. Bahagia bagaimana? Memakai masa dengan baik. Itu aja. Bahagia itu memakai masa dengan baik. Masa ada 2 poin. 1 ibadah, solat, 2 kerja. Betul kan? 1 ritual kepada Tuhan atau kepada manusia, kepada alam. 24 jam hidup kita. Solat paling banyak taruhlah 1 atau 2 jam. Dah hitunglah. Solat tu subuh atau mungkin dengan zikir-zikir taruhlah 2 jam lah, 5 waktu. Atau 1,5 jam. Kalau 1 jam, atau kita buat 1 jam tu berapa minit? 20 minit. Atau 30 minit misalnya. Setengah jam lah. Berapa 2 jam. Berarti selain solat apa kita buat? Tidur 8 jam, betul tak? 10 tidur sampai jam 4, 8 jam misalnya. Tidur 8 jam. 24 jam kurang 8 jam berarti 16 jam. 16 jam hidup kita. 16 jam kurang 2 jam. 2 jam solat. 14 jam. 14 jam ya. Hidup kita 14 jam. Apa kita buat? Anil lawi mu'ridun. Segala sesuatu yang larang wajib berpaling. Sembahyangnya 2 jam khusyuk, 14 jam tak ada yang larang, tak ada yang tak berguna, tak ada yang sia-sia, tak ada yang main-main. Tengok. Ini Quran cakap. Qad aflal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Sembahyang khusyuk, yang kedua anil lagha, semua yang lagha mu'rid, berpaling. Kalimat yang lagha tinggalkan. Kalimat penting yang ada. Waktu yang lagha tinggalkan. Harta yang lagha tinggalkan. Kuasa yang lagha tinggalkan. Semua hidup Muslim wajib bermakna. Setiap saat wajib Allah nilai. Tengok. Maka wal asri innal insana lafi khusrin lalladzina amanu wa amilus solihat. Hanya 2 jawaban. Setiap saat, jam demi jam, hari demi hari diisi dengan 2. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ini konsep waktu dalam Islam. Karena Allah akan tengok kita. Ya takdir minkum syuhada. Kenapa? Karena syuhada ini waktu dalam Al-Baqarah 143. Al-Baqarah sampai. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kamu umat wasata. Umat wasatiyah. Tapi tolong pahami wasatiyah yang betul. Orang kata wasatiyah itu sederhana, salah. Wasatiyah itu yang terbaik. Wasat, di tengah-tengah, puncak. Gunung itu tengah-tengah itu puncak. Itulah wasata. Puncak seimbang, menyeluruh. Karena agama Islam agama seimbang. Kerja ada, ibadah ada, sosial ada, ekonomi ada, semua seimbang. Itulah wasata. Bila seimbang terbaik, ibadah terbaik, kerja terbaik, masyarakat terbaik, memimpin terbaik, itulah Islam. Itulah syuhada. Maka kalau kau wasata, ditakunu syuhada 'alan nas. Sehingga kamu menjadi syuhada atas manusia. Manusia syuhada, manusia terbaik, disaksikan orang memang dia baik. Akhlaknya baik, akhlaknya mulia, kerjanya betul. Itu syuhada 'alan nas. Tengok. Kenapa? Wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Karena rasul itu syahid. Menjadi saksi semua manusia. Tengok. Rasul itu syahida, saksi seluruh manusia.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kamu tu ya Allah, engkau Rasul tu adalah uswatun hasanah, terbaik dalam manajemen terbaik, kepengurusan terbaik, kepimpinan terbaik, keluarga terbaik. Sampai keluarga terbaik, keluarga dengan Khadijah 40 tahun terbaik, dengan Asyah 9 tahun terbaik juga, dengan Saudah 60 tahun terbaik juga. Susah itu. Cari suami baik dengan yang paling tua, baik yang paling muda kan susah. Nabi terbaik dengan Khadijah, terbaik dengan Saudah 62 tahun, terbaik dengan Aisyah 9 tahun, bukan mudah. Terbaik dalam masyarakat, memimpin dalam perang, terbaik syahidah. Coba, jadi antara kenapa kita sekarang tidak menjadi syahidah? Kenapa umat tak menjadi syuhada hari ini? Kenapa? Karena lagu. Karena lagu. Di negeri Islam, negeri paling banyak lagu. Buktinya, cek semua office umat Islam, office negara Islam, cek. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 petang, berapa jam yang kerja betul? Bukti ya. Cek betul, kerja 8 pagi sampai jam 4 petang, kerja tadi. Yang betul-betul kerja berapa jam? Yang main-main berapa jam? Yang bercakap macam-macam berapa jam? Yang minum kopi berapa jam dulu kali kopi dulu? Pada orang dulu, Imam Nawawi 55 tahun mengarang kitab sebanyak-banyak. Ibnu Jauzi itu 19 tahun dah punya ngarang kitab. Tak ada masa kosong bagi ulama dulu. Kita paling banyak masa kosong. Tambah ke Kaabah, tambah yang kosong lagi lah. Itu orang Arab. Orang Arab paling lagu hari ini. Masuk office jam 11 pagi. Kerja dalam sini hilang. Sehingga umat Islam tidak punya prestasi apapun juga. Kita akui, umat Islam tidak punya prestasi apapun juga. Yahudi punya prestasi. Kenapa? Yahudi tak lagu. Yahudi tidak lagu. Sampai naik bas, Yahudi naik bas baca buku. Kerana di semua perhentian bas ada perpustakaan. Semua orang boleh baca buku di hentian bas. Naik bas dia baca lagi, turun baca lagi. Tengok. Mereka berjaya. Sunnatullah. Dulu Islam berjaya. Sunnatullah. Baghdad berjaya. Sunnatullah. Utsmaniyah berjaya. Sunnatullah. Kenapa tidak ada yang lagu? Kita ni orang lagu paling banyak hari ini. Anak muda yang lawa anak mudanya, orang tua lawa orang tuanya, remaja lawa dengan remajanya. Tengok. Tadika lawa dengan tadika aja. Lawa. Apa lawa? Tak ada nilai. Tak ada nilai hidupnya. Tak ada prestasi hidupnya. Kita muhasabah dia untuk apa gitu. Maka dan hari itu sama hari, tak ada hari cuti Islam. Islam tak kenal cuti sebetulnya. Kenapa Ustaz? Wal fajri wal layalin asrin wasyafa wal watr wal laili idza yasar hal bidalka qasabun min yasar. Demi fajar, demi malam yang 10, hari 1 sampai hari 10. 1 2 tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 semuanya itu milik Allah. Adapun 11 12 pengulangan. Maka kenapa? Wal fajri walin asr, demi fajar yang 10 malam. Engkau harus isi betul, pergunakan betul dengan baik. Wasyafa wal witr, baik hari tarikh yang ganjil atau tarikh yang genap, pakai semuanya. Tak ada rehat dalam Islam. Tak ada main-main dalam Islam. Kata Sauqidah, seorang penyair Arab mengatakan, "Idza kanatur rahatu alamul amal fal mautu aula." Kalau rehat itu adalah hidup apa idza kana rahatu. Kalau rehat itu arti tak punya amal, maka fal mautu aula, maka mati lebih baik. Itu Sauqid kan. Apa itu rehat? Ar-raha intiqalul amal ilal amal. Rehat adalah berpindah satu amal kepada amal yang lain, itu baru rehat namanya. Tapi ada amalnya, ada kerjanya. Dari duduk, membaca Quran, berzikir, habis setiap waktu diisi dengan satu amal. Itu rehat. Maka kata Iqbal, kalau lambat akan tertindas. Konsep hidup Islam adalah fasabiqun as-sabiqun.
Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera engkau cepat cari jawaban Allah. Tak ada. Maka semuanya harus pakai dengan baik sebetulnya. Maka bagaimana kita mempersiapkannya? Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Walladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Yang penting ni. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan kau buat besok hari. Tengok. Cek. Tiap hari ada subah peningkatan. Wal tandur nafsun ma qaddamat. Wattaqullah. Tengok. Jarang dapat ayat perintah takwa 2 kali, 1 ayat, jarang. Di sini perintah takwa 2 kali. Orang beriman bertakwa kepada Allah dan persiapkan masa herok engkau esok depan engkau, besok hari. Jadi membuat persiapan itu ketakwaan. Membuat persiapan amal itu ketakwaan. Dan melaksanakan apa yang dipersiapkan itu juga ketakwaan. Tengok. Takwa pertama membuat program. Takwa kedua menjalankan program dengan baik. Dua-dua. Ini konsep Islam. Hari demi hari engkau punya program, engkau lakukan, engkau laksanakan dan terbaik. Akan terus dan terus. Ini Al-Hasyr ayat 18. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah khabir. Allah akan tengok dengan detail apa yang kau buat. Tengok. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kau menjadi orang yang melupakan diri Allah, engkau melupakan diri kau sendiri. Kalau kau lupa dengan program, lupa dengan ini semua, kau lupa dengan diri engkau. Akan hilang. Tak punya kan? Karena ulaika humul fasikun, itu orang fasik. Orang fasik, orang tak dapat memprogram masanya dengan baik dan tak mengamalkan masa dengan baik. Huma yang fasikun. Ini Al-Hasyr ayat 19. Kenapa? La yastawi ashabal nar wa ashabal jannah. Tak sama orang yang masuk neraka dan orang masuk surga. Tengok. Dengan engkau punya program yang baik, melakukan program dengan baik dengan penuh iman amal soleh, surga jamin kau. Humul faizu, ashabul jannah humul faizun. Orang penghuni surga lah orang yang terbaik, yang menang. Kenapa? Mempergunakan masa demi masa, hari demi hari, bulan demi bulan, dengan konsep amal soleh sampai tingkat menjadi syuhada ala nas. Syuhada ala nas. Apakah kita menjadi syuhada ala nas? Kalau belum, kita tak akan jadi umatan wasatah, umat yang terbaik. Maka kita perlu muhasabah. Maka adanya pergantian tahun, semoga tahun akan datang lebih baik tahun yang lalu. Apapun kita, posisi kita di mana pun kita, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai istri, sebagai masyarakat, sebagai umat, sebagai pemimpin, siapapun kita, jadi orang yang terbaik dalam bidang masing-masing. Karena itulah Allah uji kita, diabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Inilah konsep Islam dalam konsep melihat tahun demi tahun, hari demi hari. Karena ada hadis mengatakan mangkana yaumu khairun amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih daripada hari semalam, maka dia orang yang beruntung. Wa mangkana yaumu kamisli amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan semalam, dia orang yang rugi. Wa mangkana yaumu aswa min amsi fa huwa mal'un. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada semalam, maka dia orang yang terkutuk, terlaknat. Kenapa? Karena sama-sama 24 jam. How to use it? Bagaimana engkau memakai 24 jam harus lebih baik dan lebih baik lagi sebetulnya, dengan konsep wal asri dan wal fajri sebetulnya. Semoga bermanfaat. Allahumma fil amma yanfa'una wa rina ulum tanfa'una. Allahumma laka haqqan wa jinat tiba'ah al badatinabah. Allahumma dafa'na al bala wa fadwa'ana al ba'. Ya Allah, jauhkan daripada wabak dan musibah ya Allah, jauhkan daripada wabak musibah ya khususnya corona yang segala macam bentuknya Allah. Daripada dari kami, anak kami, keluarga kami semua daripada umat ya Allah, angkat yang wabak ya Allah daripada engkau ya Allah. Wabak daripada engkau ya Allah, engkau berikan kepada engkau ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.